Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu NAT, apa sih itu gateway. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagi Anda yang belum tahu gateway. Jadi gateway itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Istilah gateway merujuk kepada hardware atau software yang menjembatani dua aplikasi atau jaringan yang tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer antara komputer yang berbeda-beda. Salah satu contoh penggunaan gateway adalah pada aplikasi email, sehingga pertukaran email dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. Host yang digunakan untuk mengalihkan lalu lintas jaringan dari satu jaringan ke jaringan lain juga digunakan untuk melewatkan lalu lintas jaringan dari satu protokol ke protokol lainnya. Dipergunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan komputer yang arsitekturnya sama sekali berbeda. Jadi gateway lebih kompatibel daripada bridge ya. Gateway dapat diaplikasikan antara lain untuk menghubungkan LAN, Local Area Network, dan WAN Network. Salah satu fungsi pokok gateway adalah melakukan protokol converting agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Jadi gateway juga bisa diartikan sebagai komputer yang memiliki minimal dua buah network interface atau menghubungkan dua buah jaringan atau lebih. Di internet, satu alamat bisa ditempuh lewat gateway yang memberikan jalan atau rute ke arah mana yang harus dilalui supaya paket data sampai ke tujuan. Kebanyakan gateway menjalankan routing daemon, program yang mengupdate secara dinamis tabel routing. Karena gateway juga biasanya berfungsi sebagai router. Gateway atau router bisa berbentuk router box seperti produk Cisco 3 dan lain-lain, atau bisa juga berupa komputer yang menjalankan network operating system plus routing daemon, misalkan PC yang dipasang UNX FreeBSD dan menjalankan program root atau GRED. Namun dalam pemakaian net, routing daemon tidak perlu dijalankan, jadi cukup dipasang gateway saja. Nah, beralih ke NAT. Apa sih itu NAT? Nah, NAT itu adalah Network Address Translation. Network Address Translation atau lebih bisa disebut dengan NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyak pengguna metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan security, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam alamat jaringan IP. Sejarah NAT. Pada pertengahan tahun 1990-an menjadi populer. NAT, alat untuk mengurangi dengan alamat IPv4 kelelahan. Hal ini telah terjadi standar sangat diperlukan dalam fitur router untuk rumah dan kantor kecil koneksi internet. Kebanyakan sistem menggunakan NAT melakukannya untuk mengaktifkan beberapa host pada jaringan pribadi untuk mengakses internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Namun pada awalnya NAT breaks definition model IP end-to-end konektivitas di internet, memperkenalkan komplikasi dalam komunikasi antara host, memiliki kinerja dan dampak. NAT obscure jaringan internet dari struktur semua lalu lintas muncul ke pihak luar seperti itu berasal dari mesin gateway. Jenis-jenis NAT. NAT terdapat dua jenis, yaitu static NAT dan dynamic NAT. Static NAT ini tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lain. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address.
Biasanya dengan satu IP address biasanya digunakan untuk menerjemahkan satu IP privat menjadi satu IP publik. Dengan demikian, komputer atau perangkat yang berada di jaringan lokal dengan IP privat bisa terkoneksi dengan internet tanpa harus mengganti IP addressnya. Nah, contohnya itu jika kamu memiliki sebuah web server dan ingin diekspos agar bisa diakses melalui internet tanpa merubah IP address dari server web tersebut, maka menggunakan static NAT ini sangatlah tepat. Nah, sekarang dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP privat menjadi IP publik. Pada NAT jenis ini haruslah tersedia beberapa atau sekumpulan IP publik. Jadi ketika ada sebuah host dari jaringan lokal ingin mengirim atau menerima paket router akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan, kemudian meneruskannya sesuai paket. Tetapi kelemahan dari dynamic NAT ini adalah harus tersedianya beberapa IP publik. Jadi kesimpulannya di sini bisa diambil suatu kesimpulan bahwa NAT menawarkan kecepatan dan keefektifan dalam mengamankan akses internet ke dalam bentuk jaringan privasi yang baru. Hal ini berkembang seiring dengan jumlah pengguna internet yang terus membesar. NAT juga menawarkan administrasi yang luar biasa fleksibel sehingga telah diakui oleh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.